Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Indah Fazriyah dari kelas Ekonomi Syariah 7D akan menjelaskan materi tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pendirian Bank Umum. Yang pertama, bentuk hukum. Ada perusahaan terbatas atau PT, perusahaan daerah atau koperasi. Yang kedua, modal di sektor minimal 3 triliun. Dilarang berasal dari pinjaman atau pembiayaan dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Yang ketiga, pemegang saham, warga negara Indonesia atau BHI, WNI atau BHI dengan WNA dan atau BHA dengan kepemilikan WNA atau BHA maksimal 99% dari modal di sektor bank, dan hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Tahap pertama, persetujuan prinsip. Persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Tahap kedua, izin usaha. Izin untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan pendirian bank. Fungsi bank. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank umum. Yang kedua, bank berkreditan rakyat atau BPR. Jenis bank berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, yaitu bank konvensional, dan yang kedua bank syariah. Keduanya dapat berbentuk bank umum dan BPR. Nah, di sini juga ada penghimpun dana. Fungsi banknya itu menghimpun dana masyarakat, contohnya tabungan, giro, deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat, contohnya itu kredit. Lalu layanan jasa bank, itu ada jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa pembelian, jasa penagihan atau inkaso. Bank umum konvensional dan syariah. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dapat melakukan transaksi giral. Ciri-ciri bank umum. Yang pertama, badan usaha yang mencari untung. Yang kedua, secara kuantitas dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, diawasi dan dibina oleh OJK. Yang keempat, kegiatan operasinya dipengaruhi oleh OJK. Yang kelima, hanya dapat mengeluarkan uang giral, melakukan persaingan antar bank, harus memiliki rekening pada bank sentral, dan yang terakhir melayani baik pribadi maupun perusahaan secara umum. Lalu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, yaitu bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak dapat melakukan transaksi giral. Selain memberikan pinjaman, BPR dan BPRS juga menerima layanan simpanan tabungan dan deposito. Dengan demikian, perbedaan antara bank umum dengan BPR. Yang pertama, bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pada BPR tidak. Jasa lalu lintas pembayaran adalah jasa yang diberikan perbankan untuk nasabah, misalnya clearing dan jual beli valuta asing. Yang kedua, bank umum dapat melakukan transaksi giral, namun BPR tidak dapat melakukan transaksi giral. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dalam bank konvensional, perjanjian hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar perjanjian yang berlaku pada masing-masing bank. Sedangkan dalam bank syariah, perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku dan mengikuti akad yang sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan bunga yang disepakati dan ditetapkan di depan. Sedangkan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam konvensional, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur. Dalam syariah, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai mitra. Bank konvensional beroperasi menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Dalam syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Prinsip dalam konvensional prinsip dasar operasi dengan penghitungan bunga. Dalam syariah, prinsip dasar operasi dengan bagi hasil. Mekanisme penggunaan produk dan jasa bank. Nasabah cukup datang ke bank, lalu petugas
Bank atau customer service akan memberikan penjelasan produk secara transparan atau jelas kepada nasabah. Selain customer service, untuk menjaga keamanan bertransaksi, kantor bank juga dilengkapi petugas keamanan. Produk perbankan. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai pengertian bank, produk-produk bank dapat dikaitkan dengan jenis kegiatan yang dilakukannya, yaitu sebagai lembaga perantara dan jasa-jasa di bidang lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis produk pada masing-masing bank berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis bank serta kemampuan teknologi bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, produk-produk yang dapat disajikan dan dijual oleh bank umum berbeda dengan bank perkreditan rakyat, dan produk bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Di samping itu, bank dengan teknologi sederhana tidak mungkin dapat menyajikan produk yang sama dengan bank yang mempunyai teknologi yang canggih. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh dalam penyajian produk-produk bank adalah kebutuhan dan permintaan nasabah atau lingkungan yang berbeda. Manfaat perbankan. Yang pertama, denomination divisibility, yaitu menyesuaikan besarnya pecahan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, dapat memperbesar atau memperkecil pecahan uang. Yang kedua, maturity flexibility, yaitu menyesuaikan jangka waktu penyimpanan dengan jangka waktu penempatan. Yang ketiga, risk diversification, yaitu memperkecil risiko dengan cara menyebarkan risiko ke dalam berbagai jenis risiko sehingga dapat ditekan sekecil mungkin. Yang terakhir adalah liquidity transformation, yaitu mengubah jenis simpanan dari non-financial saving menjadi financial savings sehingga tabungan menjadi liquid, biayanya murah dan mudah dilaksanakan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR pada dasarnya dapat melakukan sebatas fungsinya sebagai lembaga perantara di bidang keuangan, yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Dalam melakukan tugas ini, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan yang penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Yang kelima, dalam melakukan usaha, BPR dilarang menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar dari usaha yang diizinkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam bank umum, modal yang disetor minimal 3 miliar untuk dapat membuka bank umum. Dalam BPR, modalnya disetor minimal 2 miliar untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, 1 miliar untuk ibu kota provinsi dan di luar wilayah tersebut pada angka 500 juta. Dalam bank umum, menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito. Dalam BPR, menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito. Bank umum dapat memberikan jasa clearing, sedangkan BPR dilarang untuk melakukan kegiatan clearing. Bank umum dapat melakukan kegiatan valuta asing, sedangkan BPR dilarang melakukan kegiatan valuta asing. Bank umum melakukan perasuransian, sedangkan BPR dilarang melakukan perasuransian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.